mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Awal kata dengan bismillah, selawat dan salam kepada Nabi. Obrolan budaya tentang nikah, lestari adat melalui RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, untuk kali ini kembali obrolan budaya melalui RRI Tanjung Pinang akan menyajikan tentang pernikahan di masa pandemi. Kita tahu bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud untuk meresmikan secara hukum agama, hukum syarak, dan juga hukum secara pemerintahan dan juga melalui adat istiadat. Kita tahu bahwa di Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, beragam adat budaya pernikahan. Mungkin pada saat ini tentu kita bertanya-tanya, macam mana adat budaya pernikahan di masa pandemi ini di Provinsi Kepulauan Riau. Karena sebab apa? Kita tahu kondisinya sangat berbeza di masa lalu. Nah, untuk itu, sahabat budaya, saya akan bersembang-sembang dengan narasumber yang hadir. Tentunya ini adalah sosok yang sangat dikenal oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, yang juga sangat dikenal oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Baiklah, sahabat budaya, langsung saja saya akan menyapa yang tentunya ini beliau pemantun adat. Assalamualaikum Pak Haji Saparilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu. Ada ke memandu acara pernikahan lagi masa pandemi ini? Alhamdulillah, nampaknya lebih banyak daripada sebelum pandemi. Oh, macam tu ya, agak berkurang sedikit lah ya. Jadi jobnya berkurang juga lah ni. Cuman keadaan yang membatasinya. Iyalah. Nah, kalau memang macam tu, tentu kita sebagai umat Islam ya perlu memahami juga ya sebenarnya apa tujuan dari pernikahan itu kan. Untuk itu kita ni tak berdua saja ya, tapi ada di sebelah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat budaya, beliau adalah Kepala Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari. Kalau nak nikah pasti beliau inilah yang dituju ya. Kalau tak ada beliau mungkin tak jadilah nikah tu ya. Betul tak ni? Iya, bisa demikian. Nah, ini kita ni bercakap tentang nikah ni, Pak Kua ya. Yeah. Kalau nikah ni semua orang mungkin kalau dah sampai waktunya, sampai masanya nak menikah. Betul. Betul kan? Kalau belum masanya tak boleh menikah. Nah, tentu kalau kita bercakap tentang nikah ni, jadi sebagai umat Islam kita kena faham ya. Ya, nah, betul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat budaya, kita nak tahu pula sebenarnya makna sesungguh dari pernikahan tu apa? Boleh jelaskan sekejap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan tadi, tujuan nikah itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya tenang, tentram, aman, damai.
Tentu untuk mencapai sakinah itu harus ada ikatan yang kuat. Nah, itulah dalam undang-undang perkawinan disebutkan pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat. Misakon ghalizo, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Iya. Ya, jadi demikian Ibu. Betul lah, kalau pernikahan itu memang harus kita pahami dan tentu tujuan dari nikah itu juga harus selaras ya. Iya betul. Nah, cerita memang pada saat ini sebelah saya itu Pak Haji Saparilis. Pak Haji, tadi saya tak lengkap menyebutkan nama Pak Haji itu. Pak Haji Saparilis, Sarjana Agama MSI. Baik. Ini bertugas sebetulnya bukan pemantun saja kan, sebagai pejabat di pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Nah ini kita tadi dah paham bahwa akad nikah itu adalah ikatan yang sakral yang diwujudkan melalui norma agama, norma budaya dan hukum ya secara nasional ya. Nah kalau untuk sejarah mungkin tahulah sedikit ya sejarah pernikahan kalau di Kepri ini seperti apa sebetulnya nih? Baik. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah sejarah, ya sebelum kita ini kan sudah ada manusia. Betul. Datuk nenek kita dulu paling tidak kita mengambil awal asal apa? Sejarah itu kita mengambil daripada sejarah Pulau Penyengat lah kalau boleh. Jadi yang pertama, mengapa pulau itu disebut dengan Pulau Penyengat? Nah ini menurut sebagian cerita bahwa daripada nelayan laut itu pernah singgah di pulau itu, kemudian tersengatlah ada sejenis macam kumbang itu, kemudian menyengat kepalanya, sehingga itulah dasarnya masyarakat nelayan pada saat itu menyebut pulau itu dengan istilah Pulau Penyengat. Jadi ada sebab akibat lah tu ada sebab akibat daripada nama yang telah diberikan sampai hari ini, itulah yang disebut dengan Pulau Penyengat itu. Lepas tu kaitan dengan nikah ni apa ya, pula? Kaitan dengan nikah, kemudian juga kita membaca sejarah bahwa Pulau Penyengat itu kan dijadikan hadiah daripada pernikahan Sultan Muhammad Shah kepada Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803. Nah kemudian pada saat itu mulailah pada pemangku kerajaan pada saat itu, Raja Sejarah Riau, kemudian Lingga, Johor dan juga Pahang menjadikan Pulau Penyengat itu sebagai pusat pemerintahan. Sampai hari ini ternyata Penyengat itu punya nilai sejarah budaya. Berarti kaitannya dengan pernikahan secara adat Melayu ni ya. Saya. Kalau Pak Saparilis ni setiap kali ada pernikahan terus diundang ya menjadi pemantun, ini sebetulnya memang mempelajari sejarah atau macam mana nih? Memang skill dia macam tu. Awal cerita kita selalu mendampingi orang yang melangsungkan akad nikah. Ya awalnya saya hanya diminta sebagai seorang qori untuk mengaji. Kemudian berubah melihat profesi pula ya awal ceritanya. Kemudian melihat orang berpantun, kemudian tengok dan dengar, besok langsung berguru. Bertanya mana urutan yang pertama, mana urutan yang ketiga, itu kan ada aturannya. Mulai daripada kita menyerahkan tepak sirih punya makna, kemudian kita menyerahkan bunga rampai punya makna, kemudian sampai dengan kita menyampaikan hajat ke tanah kita itu untuk mengantarkan calon pengantin. Jadi kita bertanya dan berguru kepada orang tua-tua. Itu awalnya. Ya, ternyata sejarah pernikahan ini secara adat Melayu juga sudah ada sejak zaman dahulu ya. Baik. Zaman Sultan Mahmud dan Engku Hamidah yang dilaksanakan di Penyengat ya. Saya. Kemudian tentu kita nak tahu pula ya sejarah secara Islam ni ya. Pernikahan secara Islam ini tentu ada awal dia, sejarahnya. Nah, ini seperti apa nih, bisa diceritakan nih Pak KUA? Baik, tentu kalau kita melihat sejarah pernikahan dalam Islam, tentu dari awal adanya manusia, seperti tadi sampaikan Pak Saparilis, ada Adam, ada Hawa, ada pasangan hidupnya. Tentu di situ ada pernikahan sampai ke zaman kita sekarang dan mungkin selanjutnya nanti. Cuma kalau di Indonesia, pada awalnya pernikahan ini kan belum ada dilakukan pencatatan, artinya hanya dilakukan secara agama saja. Yang penting sah secara agama, maka itu sudah dianggap sah.
Karena zaman itu Indonesia kan belum merdeka. Iya. Zaman kerajaan ada mufti-muftinya, ada penghulunya yang melaksanakan akad nikah tersebut. Tapi Kalau setelah dulu zaman istilahnya kadi ya, Pak iya, Kadi Tok Kadi, ya. orang sebut Tok Tok Kadi. Kadi. Ya. Setelah zaman kemerdekaan, maka undang-undang pernikahan itu termasuk undang-undang yang awal diterbitkan oleh pemerintah kita, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46. Artinya 1 tahun setelah Indonesia merdeka itu sudah ada undang-undang tentang pencatatan nikah. Mulai saat itulah di semua wilayah Indonesia mulai dilakukan pencatatan nikah secara resmi. Artinya berdasarkan agama dan juga dengan hukum negara. Iya. Nah, kalau sudah itu tentunya ini merupakan yang harus diikuti oleh warga masyarakat, warga negara kita ya. Ya, benar sekali. Memang Kalau harus misalnya diikuti, istilahnya nikah siri tak ada lah ya. Tak ada. Tak ada ya. Kalau kita di pemerintahan kita tidak mengenal istilah itu. Ya. Kalau seandainya terjadi itu berarti belum resmi macam tu. Ya, belum tercatat. Mungkin dilaksanakan berdasarkan agama. Tapi harus dilihat juga apakah sudah tepat berdasarkan agama atau tidak gitu. Karena pernikahan itu kan ada syarat rukunnya. Iya, betul. Ya, kalau mungkin pernikahannya itu benar secara agama, syarat rukunnya terpenuhi, itu bisa untuk disahkan oleh pengadilan agama melalui jalur isbat nikah. Iya. Iya. Kalau secara umum sahabat budaya pasti paham lah ya proses dari pernikahan ya secara Islami dan juga secara adat istiadat sesuai daerah pasti berbeda-beda ya. Nah, kalau di Kepri ini adat istiadat tetap dijunjung tinggi nih Pak Saparilis ya. Kalau biasanya akad nikah itu ada hantaran ya, upacara adatnya tetap ada, tapi semuanya harus dilalui melalui pencatatan dulu ya. Nah, ini kalau Pak Saparilis sendiri tentu bisa menyampaikanlah kepada sahabat budaya, karena kita nih masyarakat Melayu adat bersendikan syarak ya, syarak bersendikan kitabullah, maka kita harus ikutlah aturan-aturan itu. Nah, ini mungkin bisalah disampaikan nih Pak Saparilis ya, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melangsungkan pernikahan. Mungkin bukan hanya akad nikah saja ya, dari awal pun harus disiapkan ya. Baik, jadi memang dua sisi ini memang harus dipersiapkan. Terutama disiapkan di segi hukum syariat kita. Artinya secara undang-undang juga telah mengatur usia pernikahan, mulai daripada yang calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Jadi kalau belum cukup umur tak boleh Kalau dari sisi undang-undang masih ada hal yang memungkinkan, karena di undang-undang kita yang terbaru nomor 16 tahun 2019 itu untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan minimal 19. Itu aturan yang baru nih. Undang-undang yang terbaru. Yang terbaru revisi dari undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Kalau di bawah 19 harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Artinya itu melalui proses sidang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masyarakat nak menikah itu perlulah lapor dulu kepada KUA Benar. Kalau tak lapor tak boleh nikah. Tentu kita pun tidak tahu kalau tidak melapor. Ke zaman sekarang pun sudah dipermudah karena pendaftaran nikah bisa online. Online ya? Sudah bisa secara online. Jadi mengikuti zaman lah, perkembangan zaman ya, sahabat budaya. Nah, kita nak tahu dulu nih, tadi dah cerita pasti melapor dulu lah kepada KUA ya. Saya. Kalau tak melapor takkan jadi nikah. Nah, kalau misalnya dalam urutan pernikahan dari budaya Melayu itu sendiri apa saja nih Pak Haji? Baik. Paling kurang, paling tidak itu mungkin ada 7 urutan persiapan yang harus dipersiapkan untuk melakukan kegiatan pernikahan, yang tentunya tadi kita awali dengan mengikuti aturan agama kita dan juga bangsa kita. Kalau secara adat yang pertama itu kita harus mengikuti mengangin-angin. Mengangin-angin namanya. Itu istilah artinya calon perempuan tuh kita harus tahu dulu gitu. Jadi nak tahu informasi, mungkin bertanya dengan tetangga, dengan orang dekat ya, kira-kira si A itu siapa sih? Kira-kira seperti itu. Intai mengintai lah dulu. Intai mengintai. Jadi disebut dengan mengangin-angin. Kemudian yang kedua ada istilah dengan merisik. Merisik ya. Jadi nanti pihak keluarga terdekat ada utusan mendatangi setelah informasi tadi dapat nih. Namanya merisik. Kami umpamanya ada minat lah dengan anak bapak, kira-kira nanti kami kalau kami datang boleh. Nah begitu. Setelah nanti merisik-risik,
kalau nanti dapat angin segar, lampu hijau bahasanya, Iya, saya. kemudian utusan datang pergi meminang. Nah, kemudian itu urutan yang ketiga. Kemudian kalau pinangan sudah diterima, pada saat itu kan disepakati itu, pada saat tunangan itu pinangan sudah diterima, kemudian menentukan hari pernikahan. Berarti pada saat tunangan itulah ditentukan hari. Ditentukan hari, itulah yang ditanyakan oleh pihak laki-laki yang datang. Yang pertama bertanya, bila kami boleh datang, kemudian di mana kami datang, kemudian apa kira-kira nanti mahar yang harus dipersiapkan oleh calon laki-lakinya. Tetaplah diutus tu ya, Nah, perwakilan itu persiapan, demi persiapan ada nanti yang keempat disebut dengan menggantung-gantung. Oh, menggantung-gantung. Ini Saya dah lama tak dengar menggantung-gantung. menggantung-gantung itu kira-kira nanti memasang persiapan kamar pengantin. Ya, saya faham. Tapi Ya. istilah itu dah lama ya. Istilahnya. Dah lama tak disebut kan? Kemudian setelah menggantung-gantung itu ada nanti berandam. Berandam. Berandam oleh mak andam kepada calon mempelai perempuan. Kemudian berinai, berinai. pada malam harinya. Kalau laki-laki berinai curi ya. Berinai sendiri. Bisa saja nanti diutuslah setelah nanti calon mempelai perempuan, kemudian mak andam melanjutkan dengan di rumah daripada calon mempelai laki-laki. Kemudian kebiasaan orang Melayu juga sebelum menikah itu melaksanakan khataman Quran. Oh, khatam ya. Nah, Khatam boleh dilaksanakan Al-Quran. pada malam harinya atau sebelum akad nikah itu dilaksanakan. Boleh sejalan berarti ya. Jadi, ya tentunya calon pengantin itu yang melaksanakan khataman Quran. Ya, ya. Kemudian barulah nanti mengantar pengantin beserta rombongan. Ya. Kemudian yang ke-9 ada serah terima antaran. Itulah tugas Pak Haji itu ya. Itulah tugas kami sebagai pengantar daripada calon pengantin ataupun sebelumnya pergi meminang. Setelah itu nanti baru ijab dan kabul. Dan itulah yang akan dipimpin oleh Pak Kua, Yeah. di mana kecamatan tempat kita melaksanakan acara pernikahan. Ya, nampaknya runutan itu sudah disebutkan lah ni oleh pemantun adat. Pak KUA ini memang bertugasnya pencatatan ya. Nanti mulai ijab kabul itu tentu tugas dari Pak KUA ya. Iya, benar. Biasa itu kan bisa diwakilkan atau Pak KUA sendiri yang langsung memimpin. Kalau kami khususnya di Kecamatan Bukit Bestari, kita ada 2 orang penghulu. Oh, ada Jadi penghulu istilah saya ada ya. selaku kepala KUA juga penghulu. Nah, jadi ada 1 orang lagi penghulu, Bapak Noni Rahman. Jadi kita berbagi tugas. Berbagi tugas. Terkadang ada juga yang waktunya itu bersamaan jamnya, sehingga kita harus berbagi tugas supaya Berarti bisa diatur lah maksimal ya. pelayanan masyarakat. Jadi Iya. catatan itu penuh lah itu ya. Iya, jadwal itu sangat penting. Iya. Baiklah, sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun berada, tentu kita akan bincang-bincang lagi atau sembang-sembang lagi dengan Pak Haji Saparilis dan juga Pak Ali ya, kaitan dengan obrolan budaya pernikahan di masa pandemi. Namun kita lihat yang satu ini. Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baiklah, sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun berada,
kita tentunya pada saat ini memahami keadaan kita ya, keadaan di Provinsi Kepulauan Riau, keadaan di seluruh dunia ya, di mana pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Nah, kalau misal cerita tentang COVID ni, pada ini parno istilah dia tu betul tak? Pada ketakutan ya. Yeah. Tapi kita kena jarak. Sekarang kita juga berjarak ni kan? Saya. Tak pakai masker tapi kena kita berjarak. Ya, minimalnya 1 meter ya. Betul, ya. Nah, cerita Sesuai punya protokol cerita ni. kesehatan, ya. Betul. Saya ke Pak KUA ni, Pak KUA untuk pada saat ini ni apa memang diperbolehkan ya kalau untuk melangsungkan pernikahan di Kota Tanjung Pinang ni? Atau ada saran, nanti dulu, tunda dulu gitu tak? Ya, tentu kalau kami berdasarkan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Pusat, itu sudah ada surat edaran yang terakhir itu nomor 006. Itu sudah membolehkan untuk pelaksanaan akad nikah baik di kantor KUA sendiri maupun di luar kantor. Tapi dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan dan semuanya serba dibatasi. Seperti untuk pelaksanaan akad nikah baik di kantor maupun di rumah, itu maksimal yang berada dalam satu ruangan itu 10 orang saja. 10 orang saja. Dengan mengikuti protokol kesehatan, memakai masker. Ini proses akad nikah ya? Iya, proses akad nikah. Kalau proses resepsi lain lagi kan? Resepsi tentu kita terlepas dari masalah itu ya. Kita hanya di pernikahan saja. Pernikahan kalau misalnya di kantor KUA juga boleh. Boleh. Kalau di rumah juga boleh. Ya? Tapi harus dengan protokol kesehatan itu. Tentu kalau di rumah ini juga berkaitannya dengan pemerintah daerah. Karena yang memahami kondisi daerah adalah pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah membolehkan di rumah, kita boleh melaksanakan. Tapi kalau pemerintah daerah melarang, ya kita ikuti aturan daerah yang ada. Iya. Pak Saparilis, nah ini kan zaman pandemi ini berkuranglah job Agak kurang sedikit. Kurang sedikit ya. Tapi tak apa demi kesihatan dan keselamatan ya. Nah, kalau masa pandemi ini untuk adat istiadat pernikahan itu tetap dilaksanakan atau macam mana nih Pak Saparilis? Baik, jadi ini di samping daripada pemantun, saya juga mewakili daripada pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai Kabak Kesra bahwa Wali Kota telah mengeluarkan peraturan disebut dengan Perwako nomor 29 tahun 2020. Kemudian sudah diperjelaskan lagi dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekda nomor 450/953. Jadi bagi yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan yang dilaksanakan di lapangan kah, mungkin melalui tenda besar, kemudian mungkin gedung ataupun di hotel, itu harus mendapatkan izin daripada pemerintah kota. Jadi kalau izin itu di mana dapat? Nah, jadi izin itu sesuai dengan surat edaran bahwa yang pertama surat izin acara belum berlaku efektif dari Dinas PMPTSP. Jadi dinas perizinan. Perizinan Kemudian yang kedua daripada panitia tadi harus membuat proposal yang memuatkan hari apa dilaksanakan, tanggal berapa, di mana tempat dan kapan waktu dilaksanakan resepsi itu. Nah, kemudian di sana ada panitia acaranya, kemudian jumlah undangan juga harus menyebutkan berapa perkiraan undangan. Itu harus disampaikan dalam isi proposal. Berapa tuh Pak? Berapa yang boleh? Kita tentunya membatasi daripada jumlah itu, namun kadang-kadang kita juga tidak sampai memberi vonis harus sekian gitu ya. Yang penting memenuhi daripada surat edaran itu, diantaranya tadi membuat surat pernyataan bermaterai. Kemudian ada sebuah proposal yang dilengkapi, dalam itu ada KTP pemohonnya, kemudian ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Artinya rekomendasi itu tujuannya seperti apa nih Pak? Nah, jadi cateringnya ke atau apanya nih? Makanya tadi kita nak tahu di mana lokasi itu. Oh, macam tu Sehingga nanti kalau nanti pemerintah, katakanlah pemerintah Kota Tanjung Pinang tahu daerah umpamanya daerah A, itu memang kondisi COVID pada saat itu
zonanya zona merah pokoknya, sehingga nanti rekomendasi dari dinas kesehatan tidak akan dikeluarkan. Nah, dari dinas kesehatan nanti mengajukan lagi rekomendasi ke bagian Kesra. Itulah tugas Pak. Jadi sehingga kita kalau nanti dinas kesehatan sudah mengeluarkan rekomendasi, kemudian kita juga akan mengeluarkan rekomendasi bahwa silakan dengan tetap mengacu daripada protokol kesehatan. Itu gratis atau macam mana nih? Nah, jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang menggratiskan segala kegiatan yang melalui pemerintah kota. Tentunya surat-surat izin itu tidak berbayar lah. Alhamdulillah kalau macam itu ya. Siapa tahu nanti kan ada yang nak nikah jadi mundur pula ke belakang kalau mahal kan? Saya ke Pak KUA nih, Pak KUA. Kalau tadi kan secara pemerintahan itu sudah ada aturan perwako ya. Kalau misalnya untuk dari KUA sendiri kan ada misalnya ada bimbingan macam tu, ada juga. Sebenarnya ada, cuma setelah di masa pandemi ini ada edaran yang untuk sementara meniadakan terlebih dahulu. Karena biasanya bimbingan itu kan kita ada sekian pasangan ya, sehingga cukup banyak dan ini diharapkan tidak dilaksanakan untuk dalam kondisi pandemi. Jadi kalau misalnya nak menikah tak ada bimbingan dari Pak KUA atau macam mana? Ada jadi boleh sekarang, pasangan tu datang? Sekarang kita tetap melaksanakan juga, cuma jumlahnya kita minimalisir. Kita sedikitkan jumlah peserta bimbingannya dan juga waktunya kita persingkat. Jadi tetap ada bimbingan walaupun sifatnya singkat dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Biasanya mungkin bisa sampai 5 pasang, 6 pasang, tapi sekarang tidak, boleh 1 pasang, 2 pasang sudah cukup kita laksanakan. Jadi kalau misalnya nak menikah tak perlulah ramai-ramai untuk dapat bimbingan, boleh sepasang 2 pasang boleh ya? Iya, karena kondisi pandemi ini. Nah ini kalau cerita tentang nikah ini kan tentu ada aturan-aturan yang harus dilalui ya. Iya betul. Dan kalau misalnya tujuan nikah kan nanti disampaikan juga pada akad nikah ya. Iya. Nah ini kadang-kadang setelah kita ijab kabul, ini pengantin tak pandai baca istighfar. Nah ini macam mana nih Pak KUA? Jadi begini, sebenarnya kita dalam bimbingan perkawinan itu sudah diajarkan, terutama istighfar syahada itu wajib diajarkan itu, jangan sampai tidak bisa. Tapi mungkin pada prakteknya pas hari hanya kadang satu dan lain hal kondisinya mungkin kurang lagi grogi atau sebagainya sehingga ini bisa jadi blank gitu, walaupun dia sebenarnya bisa gitu, karena kita sudah ajar terlebih dahulu, itu wajib kita ajarkan. Tapi ada juga kadang menunda pernikahan tuh, katanya kalau saat ini melakukan pernikahan tak meriah. Ini saran dari Pak KUA macam mana nih? Apakah bagus ditunda atau bagus saat ini dengan ala kadarnya? Ada juga yang berpikiran kan lebih hemat gitu. Kalau menurut saya sih kondisional saja, sesuai kebutuhan orang itu. Iya betul. Kalau memang dia merasa yakin dilaksanakan di masa pandemi, ya kita siap membantu. Tapi kalau tidak yakin, mungkin ada faktor-faktor lain, ya lebih baik dulur juga tidak masalah. Jadi saya kira kondisional saja, tergantung orang yang punya hajat. Karena kami sifatnya hanya membantu. Iya. Kalau saat ini kondisinya dalam satu hari itu Pak KUA menikahkan berapa banyak nih? Kalau kemarin di bulan Zulhijjah itu cukup banyak. Satu hari bisa 2-3 pasang, kadang sampai 5 pasang. Tapi setelah masuk bulan Muharram ya sekarang itu turun drastis itu. Termasuk Pak Haji Saparis juga merasakan itu gitu. Karena kalau daerah kita biasanya memang puncaknya tuh di bulan Haji atau Zulhijjah. Itu masuki Muharram sudah mulai berkurang. Walaupun tetap ada, tapi sangat sedikit biasanya yang melakukan pernikahan di bulan Muharram ini. Iya. Itu apakah adat budaya atau macam mana nih Pak Haji Saparilis nih? Kalau bulan haji kemarin lagi banyak ya nikah ya, naik haji. Nah kalau misalnya di bulan Muharram takut pada nikah, ini mungkin ada adat budaya yang mungkin berkembang macam mana nih di Kepri ini? Boleh dikatakan itu merupakan adat lah ya. Adat ya, tapi jadi boleh nikah sebetulnya. Nikah itu bulan apa saja boleh ya. Memang ada hari-hari tertentu tapi tidak begitu banyak melakukan pernikahan. Tetapi itulah tadi yang mau melaksanakan kegiatan pesta itu kan orang tua daripada calon ini. Nah orang tua ini kan berpaham kepada orang tuanya lagi. Sehingga mendengarkan nasihat orang tua-tua,
Kalau dapat jangan melaksanakan nikah di bulan Muharram. Agak bulan kurang bagus menurut orang tua tu. Tapi sesungguhnya sebenarnya bulan itu sama semua. Ya, samalah kalau misalnya kita berdoa ya, ada waktu-waktu tertentu mustajab. Tapi kita setiap saat harus berdoa ya. Baik. Baiklah, saya kembali lagi ke Pak KUA ni ya. Dan tentu sahabat budaya tetap terus ya mengikuti siaran obrolan budaya ini. Pak KUA, nah kalau biasanya kan Pak KUA itu kan punya waktu yang ditentukan, tak boleh lama-lama kan. Ya, kalau misalnya akad nikah ada yang nunggu tempat lain ya kan sampai 2-3 ya. Nah kalau ini kan mungkin satu-satu lah ya. Nah kalau misalnya kondisi seperti ini untuk akad nikah tu dipersingkat atau sama seperti biasa ni? Khusus untuk di masa pandemi COVID ini itu memang disarankan untuk sesingkat mungkin. Karena kan untuk menghindari perkumpulan ada di majelis itu gitu. Jadi dianjurkan sesingkat mungkin. Jadi kita memang berusaha sesingkat mungkin untuk mengatur bagaimana prosesi akad nikah itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan negara. Jadi masyarakat bisa melaksanakan akad nikah sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan keinginannya, tapi semua aturan yang ada dalam hukum agama dan hukum negara bisa terlaksana semaksimal mungkin, walaupun mungkin waktunya dipersingkat. Iya. Waktu dipersingkat dan ini tujuannya adalah demi kesehatan. Tadi istilah ada bulan baik, bulan tak baik itu kalau pandangan Islam macam mana nih, Pak KUA? Ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa dalam Islam itu semua bulan itu sebenarnya baik. Cuma mungkin ada pertama dari sisi budaya dan adat di suatu tempat, kita akan menghargai itu. Kita di tanah Melayu, kita menghargai adat dan budaya Melayu. Tadi Pak Saperlis dari sisi budaya sudah menyampaikan, memang dari masa orang tuanya dulu seperti itu. Jadi tapi tetap kalau dalam syariat tak salah ya. Tidak ada masalah. Bulan apapun itu boleh. Jadi kita tak perlulah mempermasalahkan itu. Iya, tidak perlu bermasalahkan itu. Yang dilarang untuk kita melaksanakan pernikahan itu ketika kita melaksanakan umroh atau haji pada saat kita ihram. Itu memang tidak dibolehkan oleh agama. Iya, betul. Ini Pak Saparilis, kalau dalam upacara pernikahan itu kan ada susunannya lah ya. Ketika akad nikah dilaksanakan, sebelum-sebelumnya ada upacara adat ya. Mungkin bisa disampaikanlah kepada sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara ini nak tahu macam mana di Kepri ini ya. Kalau acara pernikahan itu seperti apa? Silakan. Kita menyambung yang tadi. Boleh. Tadi kan tadi sampai pada saat ijab dan qabul ya. Kalau boleh memang ada kesempatan kita sambung bahwa setelah ijab dan qabul itu ada pemasangan cincin atau mahar daripada suami kepada istri. Itu bagian daripada adat juga yang kita masukkan. Kemudian setelah itu ada tepung tawar, pemberian restu dari para orang tua-tua kepada kedua mempelai. Kemudian pada siang hari itu ada berarak-arak apa lagi yang diikuti gendang panjang atau nanti disambut dengan silat. Nah, silat itu bagian daripada budaya. Tentu ada tujuannya kan? Nah betul, kena menyambut seorang raja sehari tadi kan. Kemudian di depan pintu masuk itu ada tebus pintu. Di dalam itu juga ada tebus kipas. Ini memang paham daripada orang tua-tua mengajarkan kepada, terutama kepada mempelai pada saat itu yang laki-laki, kalau nak pergi mengunjungi orang tua, janganlah datang belinggang kangkung, bawalah sedikit oleh-oleh. Makanya itu ketika dia nak bersanding tu dihadang dengan pintu, kan ada wang tebus itu. Itu makna yang tersirat, pelajaran yang diberikan oleh orang tua-tua. Kemudian pada saat tebus kipas, ketika nak menjumpai istri, ketika ada rezeki, apakah itu berupa duit gaji segala macam, berikan kepada istri, jangan pada orang lain, maksudnya begitu. Kemudian ada lagi makan bersuap. Tapi dah lama tak nampak makan bersuap. Itu ni salah satu budaya yang memang itulah tadi untuk mempercepatkan waktu tadi, sehingga jarang kita lakukan itu. Kemudian ada juga bertandang atau berkunjung ke tempat sanak keluarga. Setelah itu kemudian diakhiri dengan mandi sampat.
Mandi sampat besok paginya itu. Aha. Itu memberi makna bahawa setelah kedua mempelai itu dimandikan, jangan sampai nanti yang laki-laki agak ada geli-geli nak nengok isterinya, segan, jadi segan. Jadi dengan mandi bersama itulah mudah-mudahan nanti tetap selalu bersama-sama. Baik. Nah, begitu. Baiklah Pak Saparilis dan Saya. Pak KUA, kita bersembang kaitan dengan pernikahan di masa pandemi ini. Kita nak tengok juga video yang terjadi, yang dilakukan oleh masyarakat Kepri, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Kita saksikan bersama pemirsa dan sahabat budaya. Dari Dumai ke Bakahumi, saya singgah sebentar di Pulau Meranti. Ramai-ramai rombongan ke sini. Apa maksud aja di hati? Oh, kan setiap tahun orang pergi ke Mekah membawa bekal sambal serunding. Malam tadi pengantin udah nikah. Kata dia siang nak duduk bersanding. Oh gitu. Kalau memetik daun senduduk, saya tumbuh pula di atas batu. Rombongan kami persilakan masuk. Tapi lengkap syaratnya dulu. Isap rokok tembakau Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Berwakil wali kepada saya Bapak Isnandi, ayah kandung Dwi Novita Sri Handayani binti Isnandi. Dani Fathur Rahman. Ya. Dani Fathur Rahman Sobari bin Kairin, saya kawinkan Dwi Novita Sri Handayani binti Isnandi kepada engkau dengan mas kawin Rp124.000 tunai. Saya terima nikahnya Dwi Novita Sri Handayani binti Isnandi dengan mas kawin Rp124.000 tunai. Kenapa? Cukup Pak? Barakallah. Bin Muhammad Hambali, saya nikahkan dengan anak saya. Nama Menasa dengan mas kawin 20 gram emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mela Sandra binti Sufi dengan mas kawin tersebut tunai. Pendengar, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, tentu kita masih dalam obrolan budaya. Nih Pak Saparilis, kalau saat ini anak muda kalau nengok pernikahan mungkin ada yang takut juga Apa sebabnya? Takutnya kalau tak meriah, satu. Takutnya kalau misalnya nanti entah ada penyakit Terus ada sedapnya juga bagi pihak laki-laki. Apa sedapnya itu? Katanya murah. Pembiayaan. Ini kalau dari segi adat istiadat kan runutan yang disampaikan oleh Pak Saparilis panjang sekali banyak yang harus dipersiapkan. Tapi ini kan bisa dipangkas nampaknya. Bisa dipangkas sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Terus kalau misalnya dalam upacara akad nikah itu juga ada pembawa acaranya juga tidaknya saja pantun adat, tapi harus ada MC-nya juga. Kan? Ini boleh cerita nih. Jadi dalam acara pernikahan secara adat Melayu memang dipandu oleh seorang MC Itulah tadi orang Melayu, dia memang kadang-kadang dia pada prinsipnya kita pun dah tahu. Ketika saya menjadi wakil tuan rumah, yang datang kan memang saya sudah tahu. Atau saya datang, yang wakil tuan rumah juga kan saya sudah tahu. Tetapi itulah orang Melayu, sekalipun dia sudah tahu, dia ingin bertanya. Pura-pura tak tahu. Pura-pura seperti tak tahu. Makanya kita mengharapkan kepada teman-teman kita, mitra kita yang menjadi MC, bahawa ketika menjadi MC itu tak perlu menyebutkan nama, siapa wakil tuan rumah, siapa yang datang, siapa yang nak nikah, siapa yang berhajat, kerana memang itulah tugas daripada jurubual tadi. Kalau misalnya diambil alih dengan MC, untuk apa lagi ada juru pantun tadi kan?
Jadi MC itu cukup mengucapkan selamat datang, ya, terima kasih kepada hadirin, menyampaikan permohonan maaf segala kekurangan, cukup itu saja sebetulnya. Itu saja ya. Itu saja sebenarnya. Buka sikit langsung serahkan. Langsung diserahkan kepada ketua rombongan. Tapi kalau masa pandemi masih ada atau Masih langsung ada. pemantun langsung ambil alih tak? Masih ada sesuai masih dengan ada kemampuan juga. yang punya hajat. Macam cuma tu, barangkali acara disingkat-singkatlah dengan tetap menggunakan protokol. Semua yang hadir kita mengharapkan menggunakan masker. Kemudian tuan rumah harus menyiapkan cuci tangan, ya. Kemudian tempat duduk juga harus berjarak-jarak. Sesuai dengan perwako bahwa yang hadir pada saat itu acara pernikahan, acara pesta ya, 30 sampai dengan 50 orang saja dalam suatu ruangan yang besar dalam tu. rumah besar keluarga kaum kerabat lah ya. Jadi kita harapkan sekiranya memungkinkan undangan itu bertahap sebaiknya. Umpamanya dari pagi nikahnya jam 10 sampai jam 12, ini undangannya. Nanti dari jam 1 sampai jam 3 petang, ini orang yang kita undang. Dari jam 3 sampai selesai ini orangnya. Sehingga nanti tidak bertumpuk pada jam yang sama. Berarti udah ada tu macam tu dilakukan ni. Itu yang kita anjurkan ketika kita memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pesta pernikahan. Oh macam tu kepada panitia pelaksana. Jadi ada hikmahnya juga sebetulnya ya. Kalau masa pandemi ini memang semua orang ada rasa takut, khawatir, tapi tak mungkin pula nak ditahan-tahan kalau nak nikah kan? Ya. Nah kalau cerita tentang nikah ni, boleh cuba sikit tak pantun nikah tu macam mana? Mulai dari yang mana ni? Misalnya nak perkenalan, perkenalan ni. Perkenalan. Jadi kalau kenalan berarti yang datang lah ya. Terkadang yang datang itu kan dia melihat kondisi pada saat itu. Kalau saya biasa kadang-kadang berganti-ganti nuansanya, lihat kondisi. Kalau yang datang orang tua-tua, kadang-kadang pantun itu melihat kondisi, bagaimana kita memberikan hiburan juga kepada yang datang. Kadang-kadang saya selalu begini. Sungguh enak sambal bilis. Saya. Terasa pedas, banyakkan merica. Ketua rombongan bernama Saparilis. Orang sebut saya dokter cinta. Waduh. Dokter cinta akan beri obatnya. Jadi untuk mengobatkan orang yang sedang sakit. Jadi kalau pergi ke Kampung Berakit, mesti lewat ke depan Teluk Bakau. Mengobatkan orang yang sedang penyakit, disebut dengan penyakit angau. Penyakit angau itu kan orang kahwin. Kalau misalnya Pak Saparilis kan sudah menyampaikan pantun macam tu kan. Terus Pak KUA datang, itu macam mana tu? Nah, kita singkat-singkat aja lah. Oh, singkat-singkat. Tengok sikit dia Pak KUA Kita takut kalau seandainya Pak KUA balik kan. Jadi banyak orang pergi di waktu petang beramai-ramai nak membeli ikan belanak. Karena dari jauh lah tengok Pak KUA dah datang, semua antara diserahkan dengan jamak. Oh macam tu, tak satu-satu Memang kalau waktunya lama bisa diulur-ulur bisa kita panjang-panjang sikit lah. Panjang-panjang sikit. Tapi persiapan pantun pun banyak juga. Tapi kalau namanya ahli pantun, tak khawatir, tak masalah tu InsyaAllah. Baiklah kepada Pak KUA pula ni. Pak KUA, ini kalau adat istiadat ni tak bolehlah kita tinggalkan ya. Kalau misalnya Pak KUA datang lebih cepat, lebih awal, Pak KUA tak masalah kan? Tak masalah, kami tetap menghargai adat budaya yang berlaku di tanah Melayu. Kalau memang belum selesai tadi acara serah terimanya, seserahannya, kami tetap menunggu, standby. Standby ya. Tapi kadang-kadang saya ini kan pengalaman juga MC kan acara nikah. Kalau Pak KUA ada datang, sibuk lah tu. Pak KUA datang, Pak KUA ada datang. Cepat sikit, colit sikit yang pemantun macam tu. Tapi kalau dengan Bapak tak lah Ya. Terkadang begini, kalau memang jadwalnya itu padat, kita harus bisa menyesuaikan. Tapi kalau hanya satu, apa salahnya kalau kita santai terlebih dahulu? Betul. Kan kita juga kondisional seperti sampainya Pak Saparilis, kita menyesuaikan aja dengan kondisi yang terjadi saat itu. Kalau misalnya adat itu memang harus dilestarikan lah Betul, Pernikahan secara hukum agama juga kita harus lakukan. Adat istiadat juga harus kita lestarikan. Nah, di akhir perbincangan kita sembang-sembang ni, mungkin adalah nasihat perkahwinan kepada masyarakat kita, kepada sahabat budaya yang saat ini mengikuti siaran kita? Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertama bagi yang akan melaksanakan pernikahan,
tentu harus mengikuti aturan yang ada, apakah itu aturan agama maupun aturan negara, termasuk di masa pandemi COVID ini. Harus diikuti protokol kesehatan, memakai masker, memakai sarung tangan, ada hand sanitizer-nya, ada tempat cuci tangannya, karena ini sifatnya untuk kebaikan bersama. Jadi kalau itu sudah dilakukan, insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan keinginannya juga bisa tercapai. Walaupun mungkin adalah sedikit rasa khawatir, itu tetap selaku manusia tentu ada rasa khawatir. Tapi kalau kita sudah berusaha, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita semua. Berarti Pak KUA juga pakai sarung tangan ketika ijab kabul, pengantin juga. Baik kami dari KUA maupun calon pengantinnya wajib memakai masker dan sarung tangan, karena itu protokol kesehatan pada masa pandemi. Artinya masyarakat kita semua sudah paham lah ya. Iya. Ada yang tak paham? Sudah paham, karena sudah kan paham, kita kan ya. prosesnya cukup panjang, ada bimbingan, ada pemeriksaan, dan itu kita sudah sampaikan. Bahkan ada pernyataannya untuk siap melakukan protokol kesehatan dan sebagainya. Baiklah, semoga bermanfaat sembang-sembang kita hari ini ya, Pak KUA. Pak KUA tetap terus melakukan tugas sebagai KUA. Amin, insyaallah. Takutnya Pak KUA pula yang nak nikah. Tukang pantun dulu lah mungkin. Boleh. Tukang pantun, ada pantun ke terakhir kita nih? Sembang-sembang kita 3 pantun boleh nih, masih ada waktu kita. Bahaya setiap tahun orang pergi ke Mekah. Sambil di perjalanan makan gula-gula. Kalau Pak Kua dah pengen nak nikah, tukang bantu nak juga. Macamnya nular pula. Nular pula. Itu tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh. Saya. Ada lagi bantuan yang lain? Atau mungkin nasihat lah ya kepada kaula muda kita yang tentunya agar pernikahan tu betul-betul sakral lah ya. Bukan main-main pernikahan ni kan? Maknanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak KUA. Jadi kami selaku orang tua yang senantiasa memaku adat dengan bahasa, ketika usia muda jangan selalu duduk di tempat yang gelap. Betul. Nanti kehidupan hari tua akan merasakan gelap. Itu makna ketika masa remaja selalu duduk-duduk pinggir pantai tanpa batas, duduk bergelap-gelap. Kemudian nanti terjadi hal-hal yang tak diinginkan, nikah terpaksa. Nah, kalau sudah nikah terpaksa, kehidupan tu akan gelap. 2-3 bulan piring melayang. Itu maknanya. Memang kalau awal-awal tu memang senang ya. Engkau lah bulan, engkau lah bintang ya. Tapi kalau dah sebulan 2 bulan, tak tahulah lagi piring melayang ya. Piring melayang. Mudah-mudahan taklah seperti itu ya. Saya. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak KUA. Nanti kita bisa undang lagi ya. Boleh, di obrolan budaya. Siap hadir kembali. Pak Saparilis, terima kasih juga ya. Sama-sama. Sukses selalulah menjadi pemantun adat. Amin, insyaallah. Calling saya juga saya. Iyalah. Baiklah. Pendengar, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, sekian dulu obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang. Semoga bermanfaat adanya dan saya sudahi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.